Jokowi Ahok tampar Amin Rais, blog Rokan resmi jadi milik RI, ditulis oleh Nina Nur di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Tuduhan Jokowi antek asing kerap dilontarkan berbagai pihak, terutama oleh para pendemo dan netizen kadrun yang dulu kita sebut kampret. Entah sudah berapa kali ada demo yang isinya menuduh Jokowi sebagai antek asing. Misalnya, demo oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bandar Lampung pada bulan April 2015. Lalu oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI dalam aksi demo mereka pada bulan Mei 2015. Juga oleh Gerakan Mahasiswa Pembebasan Solo Raya dalam aksi demo mereka pada bulan Maret 2015. Tuduhan antek asing ini terus saja mengemuka, padahal Presiden Jokowi sudah membuktikan berbagai usahanya untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia ke tangan bangsa Indonesia. Sementara yang dulu bikin sumber daya Indonesia dikelola dan diambil negara asing bukannya di zaman Presiden Soeharto. Kok para pendemo itu tidak pernah menyebut Soeharto sebagai antek asing? Amin Rais yang kerap menyuarakan agar Jokowi turun dari jabatan Presiden RI selalu melontarkan berbagai tuduhan keji kepada Jokowi. Berasa lebih tahu cara mengelola negara ketimbang Presiden Jokowi. Hingga pada suatu momen di pertengahan tahun 2018, Amin Rais pun menantang nyali Presiden Jokowi. Waktu itu Amin Rais masih menjabat sebagai petinggi PAN. Kalau betul blok Rokan bisa kembali ke Ibu Pertiwi, ke Pertamina, itu adalah sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani enggak Pak Jokowi? Kalau berani luar biasa, kalau nggak berani ya apa boleh buat, kata Amin Rais. Tantangan Amin Rais ini langsung dijawab pemerintah waktu itu dengan menyatakan akan menyerahkan pengelolaan blok Rokan ke Pertamina. Tentu saja itu baru pernyataan, belum terrealisasi. Amin Rais bisa jadi sudah malu, tantangannya dijawab pemerintah. Namun karena belum jadi kenyataan, Amin Rais pun masih punya muka untuk berbagai macam kelakuan tak elok yang dia pamerkan menjelang Pilpres 2019 waktu itu. Nah, hari ini tepatnya jam 00.14 tengah malam atau dini hari tadi, PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR, unit usaha PT Pertamina Persero, secara resmi telah melakukan alih kelola blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Jika dihitung sejak barel minyak pertama kali diangkat pada tahun 1952, maka sudah sekitar 70 tahun blok Rokan dikuasai oleh pihak asing. Produksi minyak mentah yang sudah diambil dari blok Rokan selama 70 tahun itu mencapai belasan miliar barel. Blok Rokan disebut sebagai harta karun migas Indonesia. Produksinya pernah menembus 1 juta barel per hari pada masa puncaknya pada tahun 1973. Sekarang ini blok Rokan yang luasnya 6.453 km persegi ini menghasilkan sekitar 165.000 barel minyak per hari atau sekitar 24% produksi minyak nasional. Dan untuk meningkatkan produksi pasca alih kelola ini, Pertamina menargetkan mengebor sebanyak 161 sumur baru pada periode Agustus hingga Desember 2021. Presiden Jokowi dibantu oleh jajaran Pertamina bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah menuntaskan pengambil alihan ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah membubarkan mafia minyak petrol yang konon disebut dilindungi oleh SBY. Lalu Jokowi juga mengambil alih blok Mahakam. Presiden Jokowi juga menjalankan program BBM satu harga yang menyamakan atau menurunkan harga BBM di pelosok-pelosok Indonesia hingga sama dengan harga umum. Tentunya yang paling epik, walaupun bukan termasuk migas tapi perlu disebut, adalah ketika Presiden Jokowi berhasil membawa Indonesia mengakuisisi mayoritas saham Freeport. Dan sekarang blok Rokan sudah dituntaskan. Dengan kata lain, tamparan keras sudah dilayangkan dengan sempurna ke arah Amin Rais serta pada pendemo dan gerombolan kadrun yang selalu menyebut Jokowi antek asing. Gimana rasanya? Pedes kan? Sosok yang kalian tuduh dan fitnah macam-macam, yang kalian suruh mundur, padahal sudah banyak membangun Indonesia hingga pelosok, yang jalan tolnya, bandaranya, pelabuhannya, dan jembatannya turut kalian nikmati, yang tidak pernah membalas tuduhan dan fitnah kalian dengan proses hukum, melainkan dengan hasil kerja yang bermanfaat buat rakyat. Sekarang kembali menampar teriakan-teriakan kalian, sementara kalian sudah berbuat apa buat negara dan bangsa ini? Selain demo, teriak-teriak di jalan, bahkan hingga merusak fasilitas umum ketika berdemo. Apa yang sudah kalian berikan buat negara? Lain kali, kalau mau demo atau menuduhkan fitnah ke Presiden Jokowi, jangan lupa ngaca dulu. Jangan lupa juga nanti pada tanggal 17 Agustus 2021, mengingat momen resminya alih kelola blok Rokan ini sebagai hadiah buat bangsa dan negara dalam rangka HUT kemerdekaan RI dari Presiden Jokowi. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Istimewa, cukup disentil kecil Gibran runtuhkan pencitraan Puan CS. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo ini memang memiliki karisma tersendiri. Aksi anak muda putra sulung Presiden Jokowi ini selalu menarik untuk dilirik. Entah mengapa saya merasa Mas Wali ini juga suka membaca opini dari teman-teman Seward loh. Wah, jadi pingin ngopi bareng. Pasalnya,
Opini Seward dan channel YouTube-nya jauh lebih hidup sebab bahasa yang disampaikan apa adanya, serupa bahasa angkringan mewakili perasaan dan harapan rakyat pinggiran, bukan bahasa pengamat kelas TV dan media ternama yang terkadang justru timbulkan ambigu. By the way, ada yang menarik ketika menilik akun Facebook milik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Gibran, sapaan akrabnya, memasang foto profil medsosnya bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini tentu saja memancing reaksi dari para netizen yang memenuhi kolom komentar di unggahan Gibran tersebut. Saat saya mencoba masuk ke akun Facebook Gibran Rakabuming Raka, foto profil tersebut sudah dikomentari ribuan warganet dengan berbagai macam komentar khas netizen warga plus 62 dalam memberikan pendapatnya. Tajam, konyol, kocak, lucu jadi satu. Pertama, bagi saya foto profil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini memiliki arti tersendiri. Saat PDIP melalui DPD dan DPC seluruh wilayah Indonesia diperintahkan untuk memasang ratusan hingga ribuan baliho dengan gambar Puan Maharani, idola para elit politik PDIP dengan biaya yang konon telan ratusan miliar, bahkan mungkin bakal menuju triliunan. Tapi oleh Gibran biaya sebesar itu seolah hancur lebur, cukup dengan memasang foto profil bersama Ganjar Pranowo melalui akun Facebook yang gratis. Gibran telah meruntuhkan harga diri seorang Puan Maharani. Bagaimana, istimewa sekali bukan? Itu foto profil bisa bertahan hingga 2024 pula, tak perlu bayar. Tuh, kurang cerdas apa coba? Sedang pemasangan baliho Puan Maharani seantero Nusantara itu untuk mengorbitkan yang bersangkutan ke kancah nasional menuju 2024. Maksud dan tujuan Puan yang didukung elit PDIP itu tak perlu pengamat untuk menilainya. Cukup masyarakat awam sudah paham maksud dan tujuannya. Pemasangan baliho yang sia-sia, hambur-hamburkan uang di saat pandemi membelit Ibu Pertiwi, seolah Puan dan para elit PDIP sedang berendam atau keceh duit, sedang rakyat hanya dapat menyaksikan kebodohan tersebut. Kedua, pemasangan foto profil Gibran bersama Ganjar yang menggunakan masker sindir Puan Maharani secara telak masih berhubungan dengan baliho Puan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang tanpa masker. Coba saja perhatikan, jika pemasangan baliho itu memiliki muatan pesan terkait situasi saat ini, seharusnya tidak hanya cukup dengan kata-kata yang tertera, tapi gambar orangnya seharusnya pakai masker juga dong. Sungguh wagu, lucu ketika muatan pesan di dalam baliho menghimbau masyarakat pakai masker, tapi yang ngomong kok malah tidak pakai. Apakah pertimbangannya mukanya jadi tertutup sebagian? Kalau begitu, pesan yang disampaikan hanyalah seremonial dong, topeng yang penuh bopeng demi raih kepentingan. Ini Ketua Bapilu PDIP saya rasa kurang smart dalam melihat kondisi terkini. Ketiga, Gibran Rakabuming ini memang betul-betul gigih dan berani, sesuai dengan namanya. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, Megawati, Puan Maharani, Effendi Simbolon, Masinton Pasaribu dan elit PDIP yang lainnya justru menyerang pemerintahan Jokowi. Ini partai padahal bukan oposisi, tapi anehnya ikut genit dan menggigit presiden yang dari partainya sendiri. Jika itu sebuah strategi untuk menaikkan nama Puan Maharani agar lebih dikenal konstituen dan menunjukkan sikap kritisnya, sungguh blunder yang keblinger. Seharusnya kalau memang memposisikan layaknya oposisi, sebaiknya tarik saja semua menteri PDIP di Kabinet Indonesia Maju. Habis perkara. Nah, Gibran telah menjawab cukup melalui foto profil atas kritikan elit PDIP terhadap pemerintahan Jokowi. Seakan Gibran hendak berkata, kalian bacot saja kerjaannya, action dong. Makanya, foto yang dipilih Gibran dan Ganjar sedang jalan beriringan, disinyalir foto tersebut diambil saat di lapangan temui warga. Keempat, foto profil Gibran bersama Ganjar jelas dukungan kepada Gubernur Ganjar Pranowo terkait dengan 2024. Gibran tidak terpikat dengan Puan, tapi Ganjar. Gibran tentu memiliki sudut pandang tersendiri, mengingat sebagai wali kota, ia dapat merasakan dan melihat sendiri bagaimana Ganjar Pranowo bekerja secara kesungguhan untuk warga Jawa Tengah yang dipimpinnya. Memang diketahui kalau Gibran di wilayah Solo Raya, baliho Puan Maharani terpasang di pinggir-pinggir jalan. Bahkan Gibran juga ikut terlibat, tapi itu semua semata perintah dari partainya. Tapi kalau soal chemistry, hatinya diberikan kepada Ganjar Pranowo. Jelas langkah Gibran sangat elegan, menjungkir balikan keadaan. Para elit PDIP telah susah payah naikkan elektabilitas Puan, tapi cukup dengan sentilan kecil saja. Mereka, para elit itu nangis berjamaah, luar biasa smart. Kelima, jika Megawati menggunakan anaknya Puan Maharani dan para elit PDIP yang seperti dicocok hidungnya itu manut dan serang Jokowi dengan membabi buta, memanfaatkan situasi yang butuh sinergi, maka Jokowi pun bisa menggunakan anaknya untuk menjawab tantangan tersebut. So, apakah pemasangan foto profil bersama Ganjar Pranowo seizin Jokowi?
Ya sudah pastilah, guru politik Gibran adalah bapaknya sendiri. Dan ingat, mereka adalah dua lelaki Solo Tulen yang sangat paham simbol-simbol warisan leluhur untuk berkomunikasi.